Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fihi ma Fihi bagian 67, halaman 415 dan halaman 417. Baik, langsung saja. Bismillah. Yusuf al-Misri dikunjungi salah satu sahabatnya yang baru tiba dari sebuah perjalanan. Yusuf bertanya padanya, "Hadiah apa yang kamu bawa untukku?" Sahabatnya menjawab, "Apalagi yang belum kamu miliki dan kamu butuhkan. Namun karena tidak ada orang yang lebih tampan darimu, maka aku membawakan sebuah cermin agar setiap saat kamu bisa menatap wajahmu ke cermin itu. Apalagi yang belum dimiliki Allah dan Dia butuhkan. Seharusnya manusia mempersembahkan hati mereka yang bersih dan mengkilau kepada Allah agar Dia bisa melihat dirinya dalam hati itu. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk dan amal kalian, namun Ia melihat hati kalian." Baik, di sini dikisahkan ada seorang sahabat yang berkunjung kepada seorang sahabatnya. Jadi Yusuf al-Misri dikunjungi oleh seorang sahabatnya yang baru pulang dari perjalanan jauh. Kemudian Yusuf bertanya kepada sahabatnya itu, "Hadiah apa yang kau bawakan untukku?" Kemudian sahabatnya menjawab, "Apalagi yang kamu butuhkan? Kamu ini sudah pintar, kamu ini sudah alim. Tapi karena kamu ini tampan, maka aku berikan cermin untukmu. Sehingga setiap kapanpun kamu melihat atau membutuhkan keindahan, kamu tinggal melihat cermin itu," katanya seorang sahabat. Nah, ini gambaran apalagi yang belum dimiliki oleh Allah Ta'ala dan apa yang sebenarnya Dia butuhkan. Allah itu memiliki segalanya dan Dia tidak membutuhkan apapun. Jadi kalau yang sering kita dengar bahwasanya Allah itu ingin diketahui. Jadi Dia menciptakan segalanya, menciptakan makhluk, menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Alasannya karena Dia ingin diketahui. Jadi Dia ingin semua makhluknya itu menikmati keindahannya, menikmati keindahan beribadah kepadanya, menikmati keindahan cinta kepadanya, dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita ingin memberikan sesuatu pada Allah Ta'ala, maka kita hendaknya, kata Rumi, kita persembahkan jiwa yang bening dan bersih, yang mampu untuk bisa memantulkan keindahannya, sehingga Allah melihat dirinya melalui hati kita. Karena memang kata Rumi, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk dan amal kalian, namun Ia melihat hati kalian. Walaupun amal kita ini tidak seberapa, kemudian ibadah kita juga tidak seberapa, tapi karena hati kita ini tulus, karena kita berusaha menjaga hati kita ini agar tidak kotor, maka itulah yang membuat Allah Ta'ala senang. Bagaimana caranya agar hati ini bisa bersih? Kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang mengotori hati. Itulah tugas awal kita untuk bisa membersihkan yang namanya hati. Jadi kita tahu dulu apa sebenarnya yang bisa mengotorinya. Jadi hati ini adalah ibarat dia itu sebuah muara yang mana jalurnya itu banyak berasal dari segala macam penjuru. Ada penjuru akal, ada penjuru mata, ada penjuru telinga, ada penjuru lisan dan sebagainya. Ada penjuru gerak tangan, gerak kaki dan sebagainya. Sehingga yang bisa mengotori hati, yang bisa mengotori muara, itu sampahnya berasal dari segala macam penjuru tadi. Ketika mata melihat sesuatu yang tidak benar, maka dia akan mengotori hati. Ketika telinga mendengarkan sesuatu yang tidak baik, dia juga akan mengotori hati. Ketika lisan berucap kata-kata yang suka menyakiti orang, itu juga akan mengotori hati. Tandanya hati itu kotor bagaimana? Akan sangat keras. Biasanya ketika dinasehati tidak mau mendengarkan. Ketika ada disinggung sedikit saja, amarahnya luar biasa. Dan ketika Allah itu mengetuk hatinya, hatinya tetap tertutup, tidak terbuka. Jadi itu semua merupakan ciri-ciri kotornya hati. Sebaliknya, kalau kita
sepahit apapun mendengarkan nasihat orang, dan kita berusaha untuk tidak suudzon kepada orang, walaupun jelas-jelas keburukannya nampak di hadapan kita, tapi kita berusaha untuk melihat baiknya saja, maka itu akan membersihkan hati. Kemudian bagaimana caranya untuk membersihkannya? Maka kurangi segala macam hal-hal yang berkaitan tentang amarah, tentang nafsu, dan sebagainya. Perbanyak istighfar, perbanyak membaca surat Al-Quran. Jadi kalau kami pribadi, sebelum kami mengaji, kami niatkan dulu, karena amal itu tergantung niatnya. Kami niatkan, ya Rob, jadikan setiap huruf yang hamba baca dari surat ini itu menjadi pembersih hati hamba. Misalkan kita membaca Al-Baqarah, Alif Lam Mim, sudah 3 huruf, maka 3 huruf itu Allah jadikan media untuk membersihkan hati hamba. Lalu bagaimana kalau kita ngaji 1 juz? Maka dengan begitu hati kita lama-kelamaan akan bersih. Dari apa? Dari wasilah, dari media huruf-huruf dalam Al-Quran. Nah, maka innamal a'malu binniyah. Niyah itu terletak di kolbu, di hati. Maka Allah melihat hatinya. Nah, maka mulai sekarang marilah kita berusaha untuk menjaga hati agar mampu memantulkan cahayanya dengan sempurna. Seburuk dan sejahat apapun perilaku manusia, jauh di dalam jiwanya ia pasti mencintai keindahan. Karena hati unsur dasarnya adalah cahaya keindahan, dan dia menyukai keindahan sebagaimana penghuninya menyukai keindahan. Mukjizat keindahan adalah ia akan tetap memancarkan kebahagiaan. Meski ribuan kali cahayanya ditangkap oleh mata yang sama, baik mata yang ada di kepala manusia maupun mata yang ada di hati manusia. Maka apakah yang pantas dihadiahkan untuk zat yang maha indah? Tak lain adalah sebuah cermin yang akan menampakkan keindahannya sendiri. Cermin yang terbuat dari hati manusia yang suci dan bening. Dan datanglah kebahagiaan tiada terputus. Ini hikmahnya yang pertama, bahwasanya seburuk dan sejahat apapun perilaku manusia, di dalam jiwanya pasti mencintai keindahan. Kalau kita melihat ada manusia, ada orang yang tampilannya itu kotor, tampilannya itu dekil, tampilannya itu tidak terawat, tapi saya jamin jauh di lubuk hatinya dia juga mencintai kebersihan. Kenapa? Karena jiwa manusia atau hati manusia itu unsurnya adalah cahaya keindahan, cahayanya Allah Ta'ala. Dan dia menyukai keindahan sebagaimana penghuninya menyukai keindahan. Hati nurani itu isinya adalah cahayanya Allah Ta'ala dan kekasihnya. Maka hati nurani pasti mencintai keindahan. Setiap manusia memiliki hati nurani, maka setiap manusia pasti mencintai keindahan. Mukjizat keindahan adalah ia akan tetap memancarkan kebahagiaan meski ribuan kali cahayanya ditangkap oleh mata yang sama. Misalkan kita melihat sesuatu yang kita senangi, katakanlah pelangi misalkan. Ada pelangi yang sangat terang di langit. Ketika kita melihat satu kali, hati merasa senang, merasa bahagia. Kemudian kita berpaling. Kemudian kita melihatnya lagi, kita merasakan senang lagi, bahagia lagi. Berpaling lagi, yang ketiga kali juga sama, kita melihat sesuatu yang indah yang kita senangi berkali-kali pun kebahagiaannya akan tetap sama. Itulah mukjizat keindahan. Baik mukjizat itu dilihat oleh mata kepala kita maupun dirasakan oleh mata batin kita, keindahan itu tetaplah indah. Bayangkan jika kita mampu untuk membeningkan hati, kemudian Allah Ta'ala memantulkan cahayanya kepada kita, dan kita setiap kali merasakan keindahannya, saat itulah kebahagiaan akan datang. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang tiada terputus. Rahasia itu seharusnya tetap terpendam, sebab ia seperti akar pohon. Meski ia tersembunyi di bawah tanah, namun buahnya akan tampak di ranting-rantingnya yang tinggi. Seandainya 1 atau 2 ranting dipotong ketika akarnya masih kuat menancap di bumi, niscaya ranting-ranting itu akan tumbuh lagi.
Tetapi jika akarnya terkena penyakit, maka tidak akan tersisa lagi ranting-ranting dan dedaunan di pohon itu. Baik, yang pertama, rahasia itu seharusnya tetap terpendam sebab ia seperti akar pohon. Rahasia di sini maksudnya adalah pengetahuan hakikat. Pengetahuan yang tidak semua orang itu tahu. Rahasia-rahasia alam yang diberikan kepada manusia yang telah dipilihnya. Lebih jauh lagi, rahasia ini bisa kita maknai sebagai cinta kita kepada Zat yang Maha Indah. Jadi yang namanya cinta itu semakin terpendam, semakin disimpan sendiri, maka kualitasnya akan semakin baik. Tidak banyak orang yang tahu bahwa kita sedang mencinta. Itu berarti kualitas cinta kita pada orang itu semakin tulus. Sebab ia seperti akar pohon, meski tersembunyi di bawah tanah, namun buahnya akan tampak di ranting-rantingnya yang tinggi. Jadi cinta itu atau rahasia itu semakin terpendam di bawah tanah, maka ia akan semakin kuat untuk menumbuhkan ranting-ranting yang akan muncul ke permukaan. Jadi akhlak atau perilaku manusia, baik itu kepada sesama manusia maupun apalagi kepada kekasihnya, yakni Zat yang Maha Indah Allah Ta'ala, itu akan nampak. Tetapi kalau cinta itu dikeluarkan, diumbar, tetapi kalau hakikat itu disampaikan kepada halayak umum, yang harusnya hakikat itu disimpan sendiri, dinikmati sendiri, tapi dia berusaha untuk menjelaskan kepada seseorang, ya lama-kelamaan nanti yang namanya nafsu akan ikut campur, bahwa ingin dianggap merasa lebih tahu, ingin dianggap merasa lebih pintar, ingin dianggap lebih tinggi derajatnya daripada manusia lain. Nauzubillah min dzalik. Maka itu semua akibat dari keluarnya hakikat yang harusnya dirasakan sendiri, keluarnya akar yang harusnya terpendam di dalam tanah. Seandainya 1 atau 2 ranting dipotong ketika akarnya masih kuat, maka ranting itu tetap akan tumbuh lagi. Andai kata kita dihina, dicaci maki, kita diusik, bahkan kita direndahkan oleh manusia, tapi hakikat kita masih kuat, tapi cinta kita masih kuat, maka itu akan tumbuh lagi nanti. Artinya pada akhirnya manusia tadi akan mencintai kita. Jadi cinta di sini adalah cinta kepada Allah yang buahnya adalah cinta pada manusia. Jadi kita mendoakan orang yang menyakiti kita, seperti Kanjeng Nabi. Beliau menjenguk orang yang membuang atau melempari kotoran padanya. Tapi ketika akarnya terkena penyakit, maka tidak akan tersisa lagi ranting-ranting dan dedaunan di pohon itu. Tapi kalau hakikat kita, kalau cinta kita itu lemah pada sumbernya kehidupan manusia, yakni Allah Ta'ala, maka kalau kita diusik sekali saja, kita dihina sedikit saja, keindahan tidak akan pernah tumbuh lagi dari dalam diri kita. Agama dan kemesraan beragama letaknya di dapur, bukan di ruang tamu. Segala macam aturan, ilmu, hidayah, udara, dan cahaya, semuanya diolah di dalam dapur. Ketika semuanya telah matang, dengan penuh hati-hati, suguhkan pada seseorang yang ada di ruang tamu. Jangan kau paksa tamu itu mengolah bahanmu sendiri, karena pasti dia punya resep yang berbeda. Suguhkan dia dengan hasil kerja kerasmu mengolah segalanya, dan nikmati kenikmatan yang nampak pada wajahnya. Tahukah engkau, suguhan terbaik adalah cinta dan akhlak. Ya, jadi agama itu letaknya di dapur, bukan di ruang tamu. Kalau kita meletakkan agama di ruang tamu, sama saja kita memberikan barang mentah kepada tamu kita. Tamu ini siapa? Ya, siapapun yang ada di sekitar kita itu adalah tamu kita. Terutama orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Mereka adalah tamu kita. Mereka sudah bertamu dalam rumah hakikat kita. Maka kita suguhkan suguhan terbaik, yakni cinta dan akhlak.
di mana cinta dan akhlak ini merupakan hasil olahan dari ilmu, dari aturan syariat, dari hidayah, dan dari semua elemen yang kita punya, kita olah menjadi cinta dan akhlak. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, kita tidak bicara syariat lagi, tapi kita langsung suguhkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tidak peduli akhlak kita itu berdasarkan dalil yang mana, tidak peduli akhlak kita itu dari ayat yang mana, karena ayat dan dalil itu letaknya di dapur kita. Tidak boleh ada orang yang tahu. Bahkan kalau bisa orang itu tidak perlu ikut campur tentang kita pakai dalil yang mana, kita pakai ayat yang mana. Taunya orang hanya kita ini baik, kita ini melayani mereka. Itu saja. Sehingga dengan sendirinya mereka akan mencari tahu agama apa yang mengajarkan orang ini kok berbuat baik seperti ini. Oh, ternyata agama Islam. Oh, ternyata ajarannya Nabi Muhammad dan sebagainya. Bayangkan dulu kalau Kanjeng Nabi ketika memulai dakwahnya bertemu dengan orang-orang kafir, beliaunya langsung memberikan ayat-ayat larangan. Apa yang terjadi? Ya pasti akan dimusuhi. Jadi ketemu orang kafir langsung dikafirkan, ketemu orang kafir langsung disalah-salahkan. Maka apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang yang akan mencintai Islam kalau demikian. Itulah kenapa beliau menyuguhkan suguhan terbaik kepada orang-orang, siapapun, baik itu mukmin, baik itu kafir, beliau tetap menyuguhkan akhlak yang sangat terpuji. Biarkan mereka menikmati suguhan terbaik kita, karena sejatinya kita ini seorang pelayannya Allah Ta'ala. Kita melayani Allah dengan cara melayani makhluknya. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.